Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kita, yaitu jual beli dekorasi rumah atau yang berjudul Momon Store. Lanjut, Mas. Dan ini adalah anggota kelompok kita. Yang pertama saya Muhammad Anas Al-Fauzi, lalu ada teman saya Krisdiantoro, Nurrahman Ahmadi, Prabowo Pangestu, dan ada Esa Adi Nugroho. Lanjut. Dan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Oke, yaitu dalam pertama adalah pendahuluan. Yang dilatar belakangi, penjualan produk dekorasi rumah sangat sulit terjual karena produk dekorasi rumah cenderung bertahan lama, sehingga mengakibatkan penjualan semakin menumpuk karena belum laku terjual. Dengan berkembangnya dunia teknologi, penjualan barang pun mengalami perkembangan dengan adanya penjualan produk secara online. Oleh karena itu, kami berupaya membantu mempromosikan produk dekorasi rumah melalui aplikasi toko online yang berjudul Momon Store. Di Momon Store ini dapat membantu menawarkan produk dekorasi atau perabotan rumah seperti kursi, meja, dan lemari. Next. Firebase. Apa itu Firebase? Yaitu adalah suatu layanan dari Google untuk memberikan kemudahan bahkan mempermudah para developer aplikasi dalam mengembangkan aplikasinya. Firebase alias BaaS Backend as a Service merupakan solusi yang ditawarkan oleh Google untuk mempercepat pekerjaan developer. Layanan-layanan yang tersedia dari Firebase ada dua pilihan, di antaranya adalah Spark, yaitu bisa menggunakan layanan secara gratis, dan Blaze akan dikenakan biaya sesuai dengan pemakaian layanan. Itu dari Pak Boris. Perancangan database. Adapun perancangan database dari aplikasi ini yang disusun dalam relasi seperti berikut. Dari tabel customer sendiri, kita mempunyai primary key ID customer dan akan berelasi dengan tabel transaksi untuk mengambil data dari customernya sendiri. Dan di order received ini ada ID card yang akan dieksekusi di ID transaksi, maksudnya di tabel transaksi, dan ada di order history juga yang sama ngambil dari ID card. Dan ada tabel produk. Tabel produk ini dia berinteraksi dengan dua database. Yang pertama database transaksi dan yang kedua database seller. Dan yang terakhir database admin yang digunakan untuk login admin sendiri. Oke, next. Napa? Pinten. Masuk, Wo, suaramu, Wo. Iya kan? Nganu mawon to. Gede napa to? Lanjut ke, Wo, jelas kayak gitu. Wo. Nah, selanjutnya untuk flowchart system. Maaf untuk suaranya kedengeran, Pak. Kedengeran. Kedengeran, Mas. Aman. Mas. Untuk flowchart system ini dibagi menjadi sistem login untuk kedua sisi, yaitu untuk login seller dan login customer. Di mana login pertama kali dilakukan oleh seller apabila seller sudah memiliki akun, maka tinggal masuk melalui form login, atau apabila tidak memiliki akun,
maka akan dialihkan menuju register. Kemudian dari menu login itu, seller menginputkan produk untuk dijual atau dimasukkan ke datanya ke dalam sistem. Nah, dari data di dalam sistem ini nanti yang dapat akses oleh customer, di mana dalam sisi lain dari sistem ini customer melakukan sisi yang sama seperti seller, yaitu login ke dalam sistem atau melakukan register ke dalam sistem. Nah, setelah itu customer dapat melihat barang yang telah di-upload datanya oleh seller melalui sistem yang telah dibuat dan melakukan order inputan yang diperlukan. Nah, dari situ nantinya si seller akan menerima pesanan. Si seller ini dapat mengonfirmasi apakah konfirmasi pesanan itu ditolak atau pesanan diterima. Apabila pesanan diterima, maka pesanan akan diproses dan transaksi akan dilanjutkan. Apabila pesanan ditolak, maka program akan finish atau seller sudah melakukan tugasnya. Baik, Pak. Selanjutnya, Pak. Ya, jadi ini desain interface-nya dari halaman pembeli. Yang pertama itu ada halaman daftar yang bisa diinput nomor telepon, lalu ada halaman login, dan ada juga, kalau di halaman login ada juga input untuk password. Lalu ada halaman utamanya yang di sini ada beberapa pilihan dari katalog seperti sofa ataupun yang lain. Lalu kemudian ada halaman profile untuk melihat detail pesanan atau menilai barang pembelian. Lalu yang terakhir ada ada detail pesanan. Ya, mungkin itu aja. Lalu di halaman penjual ada halaman yang ada username dari nama toko, password, email, nomor telepon, atau untuk mengedit profile, ubah foto, dan lain-lain. Lalu di halaman berikutnya ada halaman untuk memproses dagangan yang dibeli oleh pembeli. Lalu kemudian juga ada halaman untuk input produk seperti nama atau menginput foto, lalu memberikan deskripsi dan harga, dan ada juga stok. Dan juga selanjutnya ada halaman untuk menghapus produk. Lanjut, Mas. Dan kemudian masih di halaman penjual ada juga tempat untuk menaruh katalognya seperti storage, kursi. Lalu juga ada halaman yang menampilkan barang yang dipesan oleh customer, dan juga ada halaman untuk mengirim produk yang dipesan oleh customer, dan yang terakhir ada halaman untuk mengecek apa saja yang sudah terkirim untuk customer. Lanjutnya, Mas. Kapan? Tanggal 2. Sama siapa? Sama Ipai. Untuk selanjutnya ada desain artinya. Yang pertama adalah produk.php. Produk.php adalah API untuk membuat Aku bingung jelas kayaknya, anjir. Sak mlakune wae. Ayo man. Kalau Berikutnya adalah perancangan REST API. Dalam REST API ini yang pertama adalah ada produk.php sebagai objek. Produk ini akan menjadikan
akan mendaftar database-nya ada tampil semua data produk .php. API ini akan dijadikan untuk menampilkan semua data produk. Lalu berikutnya ada simpan produk.php. Ini adalah REST API untuk seller menambahkan produk di dalam aplikasi. Kemudian ada ubah produk.php, ini adalah API untuk seller untuk mengubah keterangan-keterangan dari produk yang sudah ada. Untuk yang terakhir yaitu hapus produk. Ini nantinya akan digunakan seller untuk menghapus produk yang sudah ada. Selanjutnya yaitu